Halo semua, selamat datang di channel aku dan selamat datang juga di video pertama aku. Di sini aku Andika atau bisa dipanggil Kakak supaya lebih akrab juga ya. Di channel ini aku rencananya itu bakal membahas seputar perkembangan teknologi mulai dari dunia perkodingan, 3D modeling, game developer, dan mungkin aku kedepannya bakal sharing-sharing info tentang itu atau membuat tutorial-tutorial lah ya. Terkhusus di video pertama ini, di sini aku akan membahas yaitu topik yang cukup apa ya, cukup menarik gitu. Mungkin cukup familiar juga bagi kalangan programmer, yaitu OOP atau PBO lah ya bahasa Indonesianya. OOP Object Oriented Programming atau PBO pemrograman berorientasi objek. Oke, di sini aku mau ngasih sebuah tutorial dengan studi kasus. Studi kasusnya ya eh, inilah contoh dari kehidupan kita sehari-hari supaya biar lebih ngerti juga lah ya atau gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja. Di sini mungkin teman-teman udah bisa setup ya untuk text editornya. Aku sendiri di sini pakai Visual Studio Code. Mungkin teman-teman bisa pakai text editor lain atau menyesuaikan lah ya. Untuk bahasa pemrogramannya sendiri itu aku menggunakan Java. Nah, di tutorial ini khusus untuk Java juga ya. Jadi teman-teman wajib setup juga tuh kayak install JDK-nya untuk si Java ini. Oke, kalau udah beres men-setupnya, kita langsung aja. Mari kita buat sebuah file baru. Sebelumnya aku bakal jelasin dulu apa sih yang akan aku buat gitu. Jadi aku studi kasusnya itu dari warung menggunakan metode OOP warung warung lah ya. Oke, aku buat dulu filenya warung.java. Nah, kenapa sih warung? Oke, sebelum kita masuk ke codingnya, lebih baik kita analisis dulu si kebutuhannya agar biar makin inilah terbayang apa yang bakal aku atau kita buat. Dari yang pertama, studi kasusnya kan ini warung. Nah, di warung itu biasanya pelakunya tuh siapa aja sih? Dan ada berapa gitu? Yang pertama pasti itu ada sang pemiliknya. Oke, pemilik. Nah, pemilik itu tuh punya apa? Atau apa gitu yang ada di dalam pemilik itu untuk membuat sebuah warung. Yang pastinya tuh dia memiliki sebuah barang untuk dijual, kemudian harganya, dan anggap aja nomor atau ID si barangnya. Kemudian pelaku lainnya, ya benar, itu adalah kita atau user atau pembeli di contoh kasus ini. Karena ini adalah judulnya warung ya. Nah, pembeli itu memiliki apa? Harus memiliki uang. Kalau nggak memiliki uang, pasti bakal digebuk sama pemilik warungnya. Oke, kita coba inilah langsung implementasi ke codingannya. Mungkin teman-teman udah ada yang kebayang ya, ini tuh maksudnya gimana, bakal kemana arahnya. Nah, pemilik ini bakal menjadi sebuah kelas pemilik, yang dimana itu tuh memiliki atribut berupa barang yang tipe datanya string dan array. Kenapa array? Karena pasti barang tuh nggak mungkin satu yang dia jual. Jadi sebuah barang, mungkin kita langsung isi aja kali ya. Apa aja sih yang dijual gitu sama si penjual ini. Biasanya apa aja sih yang dijual? Mungkin yang pertama itu air mineral. Kemudian mungkin ada makanan ringan kayak snack.
Terus apalagi sih yang suka dijual di warung gitu? Bola mungkin saya. Oke. Nah, kemudian untuk atribut yang kedua itu pastinya adalah harganya. Karena nggak mungkin barangnya ini nggak ada harganya, gratis itu. Tipe datanya integer dan berupa array juga. Kita menyesuaikan dengan si barangnya. Artinya adalah harga yang dimana mungkin air mineral itu buat senggolnya 5.000, snack paling 7.000, bola di 10.000 lah ceban. Oke, dan yang terakhir itu adalah nomor barang atau ID barang gitu. Misalnya ID si ID ini berapa sih, si snack ini berapa sih, berarti itu tipenya ada integer, nomor barang. Oke, ini untuk kelas dan atributnya, kelas pemilik dan atributnya. Selanjutnya di sini kita buat kelas sang pembeli, yang dimana itu dia memiliki atribut integer uang. Oke teman-teman, mungkin di sini teman-teman bisa apa ya, bisa inilah improvisasi lebih, mungkin atributnya lebih menyesuaikan gitu kalau teman-teman mau coba-coba lagi. Tapi kalau sini aku pakai atributnya segini aja gitu, mungkin biar teman-teman juga lebih mudah dipahaminya. Karena di sini juga atributnya tuh memang yang punya memiliki peran-perannya tersendiri gitu. Karena mungkin teman-teman di sini di si kelas pembeli bisa nambahin atribut nama gitu. Tapi kan kalau di warung gitu nama nggak terlalu kepake gitu. Jadi aku ngambil contohnya yang sesuai fungsinya gitu. Ya sesuai kasusnya juga gitu kan, sini adalah transaksi atau ya transaksi di warung gitu. Oke, sampai sini kita udah membuat si kelas dari pemilik dan pembeli. Oke, sebelum lanjut kita juga sini akan analisa lagi ya. Nah, di warung tuh biasanya tuh ada kejadian apa aja sih? Kejadian ya atau apa aja sih yang terjadi di warung itu? Mungkin kita bisa langsung implementasinya di by ini aja, by codingan. Mungkin kita bisa yang pertama tuh kan tadi udah dijelasin gitu bahwa di warung tuh ada si pemilik itu memiliki barang-barang. Pasti kan si barang-barang itu bakalan di display gitu atau ditampilin. Kita langsung aja buat sebuah metode void etalase warung kita masukin si barang-barang yang tadi udah kita ini di array barang. Caranya gimana? Di situ ada dua cara atau ada banyak sebenarnya caranya. Karena di sini kita gunain OOP, kita di sini juga bisa ngebuat apa ya, objek dari si kelas pemilik. Tapi biar lebih mudah gitu ya, sini aku bakalan pakai ini aja deh, sort. Kita di sini bakalan menggunakan list barang. Karena tipenya array berarti ini dimulai dari 0. Nah, di sini apa sih maksudnya? Di sini tuh maksudnya adalah si barang ini tipenya adalah si kelas pemilik ini sendiri. Atau gampangnya tuh sama aja kayak kita ngebuat objek pemilik. Misalnya gini, kita buat objek pemilik
tipe-tipe. Nah, di sini kita tinggal panggil si pemilik dot barang. Daripada repot-repot gitu kan, kita mending panggil aja gitu pakai this. Di sini sama aja kayak gini gitu. Jadi langsung ngambil si atribut barang ini yang ada di si kelas pemilik. Jadi itu tipe datanya yang di kelas pemilik ini atau yang ini. Berarti kita panggil dari urutan awal ya nih. Karena ini array berarti dari 0. Itu juga sama dengan si harga. Jadi buat nama barangnya, kemudian sini buat si harganya. Misalnya kita sini pakai this lagi aja ya, biar mempermudah gitu. This harga ke 0 karena ini array. Kita ini tinggal copy aja, sesuaiin karena barang dan harganya itu ada 3. Ini teman-teman juga bisa improve lagi ya. Sini aku ngasih ini aja lah, apa ya, gambaran awal gitu. Kedepannya mah bisa kreatif teman-teman. Ini 0, 1, 2, karena ini array, yang dimana array itu dimulai dari 0. Oke. Etalase, fungsi etalase warung udah dibuat, atau metode kalau di Java. Selanjutnya apa sih? Karena kita sini bakalan coba nge-input ya, interaksi antara si pemilik data, si pembeli dan si pemiliknya. Bisa kita import terlebih dahulu gitu ya, import sebuah package buat nge-input di Java, yaitu scanner. Oke. Kenapa nih orang? Oh, delay ternyata. Di sini kita buat si main ini dulu, main kelasnya di kelas ini. Terus kita ngobjekin si scannernya agar kita bisa nge-input. Kita kasih nama input aja dah. Yang dibantuin itu sistem in. Oke, setelah di sini kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kalau dari urutan tuh pasti kita ngecek dulu gitu, kita punya uang berapa sih, atau kita tampilin dulu aja, ngecek dulu aja deh. Kita cek uang si pembeli dulu itu, uang yang dia punya itu ada berapa, supaya dia bisa jadi kan pembeli bawa uang dulu, kita masukkan jumlah uang Anda. Sebelumnya kita juga harus membuat objek dari si kelas pemilik dan si kelas pembeli agar dapat di apa ya namanya, diimplementasikan lah di si main functionnya, di si kelas di main kelasnya. Yang pertama kita punya kelas pemilik, yang di objek mungkin di pemilik aja. Ini pemilik. Di sini aku bakal kasih penjelasan juga di komen. Ini tuh sebagai apa? Di sini pemilik yang di awal ini sebagai tipe datanya. Jadi
sebagai tipe datanya. Kemudian si pemilik yang di sini itu sebagai si variabel yang mewakili si kelas pemilik. Variabel. Kemudian ini new itu sebagai keyword dari objek. Dan si pemilik yang terakhir ini adalah sebagai si metodenya. Oke, mungkin aja buat si pengertiannya. Selanjutnya kita juga sama ya, buat si kelas pembeli juga dibuat objek juga. Buat nama variabelnya kalian bisa bebas ya, tapi kalau aku samain aja sih, pembeli. Oke, jadi kita buat variabel buat nampung si uangnya. Oh, ini tipe berarti kan uang itu integer, simpan ya, kita buat simpan sama dengan input dot next in, karena ini integer ya. Nah, setelah disimpan di variabel simpan, kita simpan juga ke objek si pembeli, karena buat ditaruh di variabel di atribut si uang. Berarti karena kita udah ngedeklarasiin di sini ya, kita tinggal deklarasiin lagi pembeli dot, kita ambil variabelnya itu uang, yang dimana kita ambil nilai dari simpan ini. Oke, setelah itu kita baru tampilkan list barang yang ada di warung tersebut. Caranya gampang, karena tadi kita udah ini juga ya, udah membuat objek si pemilik, kita tinggal panggilnya pemiliknya dan kita print si etalasenya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu proses si transaksinya. Kita buat metodenya dulu di si pemilik. Transaksi. Kita buat parameternya supaya bisa nampung data yang dipasing dari main class, karena itunya tuh pasti integer, berarti integer sebuah pilihan aja. Kenapa sebuah pilihan? Karena setelah itu kita pastikan disuruh sama penjualnya tuh disuruh ini ya, suruh milih mau barang yang mana, pasti kan ditawarin gitu kan dari list yang ada di sana. Nah, ketika kita menjawab pilihannya itu kan pasti berupa angka kan, integer pilihan, mau itu di list yang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, di sini kita juga buat sebuah variabel baru yaitu in pilihan, pil aja dah, pil sama yang nampung inputan integer. Next in ya. Oke, setelah itu kita passing nilai ini ke dalam parameter metode transaksi. Caranya gimana? Gini caranya. Kita panggil pemiliknya, kemudian panggil juga si metodenya. Metodenya tadi itu transaksi.
terus kita masukin si ini otomatis ya, masukin si variabel pilihan yang tadi. Nah, otomatis variabel pilihan ini tuh si datanya tuh dipasing ke sini, ke parameter metode transaksi. Otomatis dia datanya dari sini. Nah, kan kita udah dapat nih. Oh, nggak deh. Kita harusnya oh ya, jangan gini. Kita ganti jadi si pilihan ini kita masukin ke atribut nomor barang. Nomor barang pilihan. Kok salah. Iya bener. Aduh, maaf. Enggak deh. Iya. Oke. Sorry guys, sorry. Jadi benar yang pilihan barang itu kita masukin ke si atribut nomor barang. Nah, terus buat data atau ya data si parameternya itu kita dari mana? Ini tuh harusnya uang pembeli guys, yang diambil dari data ini, si uang, atribut uang yang dimiliki si pembeli, yang datanya tadi dari variabel simpan ini. Nanti kita masukin pemilik dot uang dot transaksi, kita masukin sini tuh pembeli dot uang ya. Otomatis ini si nilainya dipasing ke parameter sini. Untuk yang tadi mau barang yang mana itu ditaruh di atribut nomor barang. Setelah itu, sudah semuanya udah diisi ya, si atributnya masing-masing sudah punya fungsinya masing-masing lah kalau bisa dibilang. Kita tinggal eksekusi di si metode transaksi ini. Karena tadi tuh ini ya, si buat pilihan itu dimasukin ke atribut barang, nomor barang ini, buat milih kita mau yang mana sih, yang 1 atau 2 atau 3. Sini kita buat aja percabangan menggunakan switch case. Di sini key-nya itu karena kan tadi ditaruhnya tuh di ini ya, di atribut nomor barang. Kita sama kayak ini, kita tinggal pakai aja this atribut nomor barang. Ini otomatis ngisi sesuai yang ada di main class ini, yang pilihan ini. Misalnya kita pilih 1, otomatis sudah di sini di passingnya 1 ya. Terus ini kita kasih kondisinya. Gimana kalau dia 1? Di mana itu 1 tuh berarti air mineral. Kita cek juga kondisinya, apakah uang yang dia input di awal ini cukup atau kurang. If statement. Di sini cara buat ngeceknya, tinggal kita ini ada uang pembeli, kita sandingkan atau bandingkan menggunakan operator dengan si harganya. Misalnya buat yang pertama itu berarti bis harga 0 sama dengan atau si uang pembelinya itu lebih besar daripada si harga barangnya. Dari sini kita pakai uang pembeli
lebih besar daripada bis lihat harga nol. Oke, ini kalau kondisi dia uangnya cukup, berarti kita coba tanya lagi deh out. Kalau dia uangnya cukup, setelah milih kita tanya lagi, pastiin gitu, apakah Anda yakin ingin membeli barang ini. Jadi kita kasih kondisi lagi. Kalau misalnya dia iya mau beli, berarti di sini kita terapin inputan lagi ya di kelas ini. Kita buat objek dari si scanner scanner.input dengan new scanner system.in. Oke, sini kita karena di sini mau ada masukan lagi ya atau inputan lagi, kita kasih ini aja deh, 1 untuk iya, 2 untuk tidak, 2 tidak. Berarti sini pin pilihan kemudian input next in. Ini kita masuk pilihan sama dengan 1, berarti dia uangnya berkurang. Kita pakai notasi ini deh, uang pembeli ini sama dengan bis harga 0. Nah kurang lebih gini. Kalau enggak, berarti kan kalau ini oke, mungkin lain kali ya. Terus ini buat else nya sisi out. Ups, uangnya tidak cukup. Oke, karena ini udah selesai ya, kita bisa copy aja gitu buat case selanjutnya karena mirip. Kita tinggal ganti aja si kondisinya. Ctrl V, Ctrl V. Ini untuk case 2. Ininya 1, 1, 1. Berarti ini case 3. Ininya 2. Ininya 2. Oke, default kalau di slide itu berarti si out kita print tidak ada pilihan. Oke, mungkin segini aja udah cukup lah ya buat si programnya. Kita coba run.
apakah berhasil atau ada yang error. Mungkin kita coba run. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Kita coba masukin jumlah uang kita terlebih dahulu. Misalnya kita punya 6.000 nih. Nah, kita sini milih nih mau beli apa kira-kira. Misalnya kita mau beli air mineral Aqua. Jangan nyebut merek, tapi bolehlah kalau mau sponsor, kontak di bawah. Apakah mau beli ya atau tidak? Misalnya kita ya, lupa belum di print. Jadi kalau oh ya di sini cuman di processing doang tapi nggak ditampilin. Kita tampilin si out. Anda berhasil membeli item, berhasil membeli, berarti kembalian ini aja deh, beli. Nah, kita tampilin aja sama di yang ke cash kedua sama ketiga. Itu lupa belum ke print kalau ininya berhasil. Oke, kita rerun ya. Oke, kita masukin lagi tadi contohnya 6.000 membeli air. Apakah mau beli? Iya. Oke, di sini sesuai ya berarti. Di sini Anda berhasil membeli, kembaliannya 1.000. Benar sesuai tadi uangnya 6.000. Nah, bagaimana kalau kita uangnya kurang? Misalnya kita bawa uang cuman 2.000, tapi mau beli bola gitu yang ada 10.000. Ups, uangnya tidak cukup. Nah, ini udah jalannya sesuai dengan yang tadi kita ini di awal, yang kita coba bangun dari awal. Oke, mungkin segitu aja untuk video pertama ini ya. Kesimpulan atau apa ya, bukan kesimpulan sih, manfaat gitu yang didapat dari video ini. Kita dapat menggunakan OOP dengan baik lah, sesuai dengan si fungsi-fungsinya, penempatannya dengan baik gitu. Kayak penempatan objek di mana, pemanggilannya kayak gimana, pemanggilan atribut gimana. Mungkin kalau misalnya ada yang pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sebelum penutupan ada satu quotes penyemangat buat saya yang lagi sedang belajar gitu. Quotesnya itu, manusia sama seperti pedang, bila tidak diasah maka akan tumpul. Oke, segitu aja video dari saya. Kita ketemu di video selanjutnya.